Halo semuanya, eh, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah pemrograman visual 2, di mana kita akan lanjut pada proses pembuatan basis data yang akan digunakan pada proyek ini. Oke, kita langsung saja. Pertama, silakan unduh terlebih dahulu file SQL yang digunakan pada proyek ini. Silakan akses di bit.ly/materi vis 2. Oke, silakan download file SQL-nya db.mdpmark.sql. Oke. Nah, setelah di-download, kita bisa buka file SQL ini menggunakan aplikasi SQL Server Management Studio. Silakan dibuka aplikasi SQL Server Management Studio-nya. Nah, disarankan file SQL yang tadi diunduh itu letakkan di dalam project masing-masing sehingga tidak berceceran ya. Simpan saja di hard disk atau di flash disk masing-masing. Oke. Nah, SQL Server Management Studio-nya sudah terbuka. Kita mulai saja. Ini kita harus connect terlebih dahulu ke database servernya atau database engine-nya. Connect. Setelah itu kita buka file SQL yang tadi kita unduh. Cari di mana diletakkan file SQL-nya. Ini klik open. Oke. File SQL sudah terbuka. Kita mulai saja. Pertama kita akan membuat database ya. Database dan menggunakan atau mengaktifkan database tersebut. Jadi satu persatu untuk membuat database gunakan query create database. Di execute lalu digunakan. Kita bisa cek di database kita, harusnya database-nya sudah terbentuk ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita harus membuat table user. Untuk membuat table user kita gunakan query create table. Ada kolom username, password, dan level. Kita atur tipe datanya masing-masing varchar ya. Untuk length-nya, panjangnya itu masing-masing 5 saja, 10 saja, sorry. Ini 10 ya. 10. Ini kita jalankan query create table-nya. Execute. Nah, lalu untuk menginput data atau memasukkan data ke dalam table user, kita gunakan query insert into table user. Nah, pertama gunakan admin ya sebagai value dari username. Terus passwordnya saya set nilai defaultnya 1 2 3 4 saja. Lalu levelnya kita set admin. Nah, untuk value kedua itu ada nama saya.
passwordnya sama ya, 1234. Nah, tapi levelnya kita ganti menjadi kasir ya. Ini silakan disesuaikan dengan nama mahasiswa masing-masing. Kita execute. Berhasil. Nah, lalu kita coba masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu ada query untuk membuat tabel barang, di mana ada kolom ID barang, nama barang, jenis barang, harga, stok, create add, dan update add. Oke. Nah, ini query-nya, insert into create tabel barang. Nah, tinggal kita jalankan saja query-nya. Execute. Nah, sekarang kita coba cek isi dari tabel barang ya. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu tabel user tadi, apakah datanya sudah masuk. Kita select. Oke, masuk ya. Ada 2 data, admin dan nama saya. Lalu kita cek tabel barang. Select from tabel barang. Kita cek, datanya masih kosong. Kenapa? Karena kita belum mengisi atau menginsert data ke tabel barang. Nah, kita buat dulu query-nya. Insert into tb barang ya. Nah, contohnya kodenya B001, nama barangnya mie goreng Indomie. Terus ini jenisnya makanan. Harganya 3.500. Stoknya kosong. Terus untuk mengambil tanggal sekarang kita pakai fungsi getDate ya sebagai tanggal create add-nya. Ini kita jalankan query ini. Di blok dulu, klik execute. Oke, berhasil. Sekarang kita cek lagi. Select from tabel barang. Datanya sudah masuk. Ya. Itu nomor 3 ya. Berarti tabel barang sudah selesai. Sekarang nomor 4, kita membuat tabel supplier. Tabel supplier itu terdapat kolom ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Dengan tipe data dan panjang masing-masing sesuai dengan deskripsi. Oke, kita jalankan. Nomor 4, execute. Nah, untuk pelatihan, silakan buat query, insert into table supplier. Masukkan ID suppliernya, nama supplier, alamat, nomor HP, create add, dan create-nya aja ya di sini. Jadi buatkan query untuk menginsert tabel supplier. Satu saja ya, satu saja. Untuk nomor 5, kita lanjut. Kita membuat tabel barang masuk. Nah, untuk tabel barang masuk, silakan dibuatkan query create tabel barang masuk ya di sini di nomor 5 ya. Gunakan kolom sesuai deskripsi yang ada di materi. Itu ada kolom ID barang masuk, tanggal, ID supplier, create add, dan update add. Silakan dibuat kolom-kolomnya ya beserta tipe datanya di nomor 5. Begitu juga nomor 6. Nomor 6, buatkan tabel dengan nama TB detail barang masuk dengan kolom ada ID barang masuk, ID barang, jumlah, created, dan updated. Ya. Silakan dibuat query-nya untuk nomor 5 dan nomor 6. Setelah itu, kita lanjut nomor 7. Di nomor 7, soalnya adalah untuk membuat atau buatlah tabel TB penjualan dengan kolom-kolom nomor nota, tanggal, total bayar, created, dan update. Nah, tinggal kita jalankan saja. Nomor 7-nya sudah saya buat. Terus, nah ini latihan lagi untuk tabel penjualan.
buat query untuk menginsert atau mengisi data ke tabel penjualan. Ya, minimal satu. Minimal satu aja ya, minimal satu data. Oke. Nah, pastikan setelah menjalankan query insert dicoba ya, diselect untuk memastikan datanya masuk. Oke, itu nomor 7. Untuk nomor 8, kita akan membuat tabel TB detail penjualan ya dengan kolom no nota 12 karakter, tipenya char ya. Nah, ini ada relasi ya. Ada relasi dengan tabel penjualan. Oke. Lalu ada ID barang dengan tipe char sepanjang 5 karakter dan punya relasi juga bereferensi ke tabel barang, kolom ID barang. Ya. Nah, terus kolom jumlah dengan tipe data integer, create add dan update add. Ya. Nah, ini tinggal dijalankan. Execute. Oke, berhasil ya. Nah, semua tabel sudah kita bahas. Terakhir adalah tabel detail penjualan. Nah, kita bisa coba cek isi dari tabel barang satu-satu. Dummy goreng. Untuk tabel penjualan, ya tabel penjualan yang tadi sudah kita buat tabelnya, tapi datanya masih kosong ya, masih kosong. Terus select from detail penjualan juga, kita cek detail penjualannya apakah ada, kosong juga ya. Nah, jadi ada 8 tabel yang harus dibuat di project ini, mulai dari user sampai dengan tabel detail penjualan. Nah, khusus nomor 5, 6 itu latihan ya. Silakan dibuat query-nya untuk membentuk tabel TB barang masuk dan TB detail barang masuk. Begitu juga datanya ya. Tambah data, jangan lupa dilakukan. Tambah data ke tabel barang masuk. Ini tambah data ke tabel TB detail barang keluar. TB detail barang masuk.